Pernahkah kita menyadari bahwa segala amal soleh yang kita tabung selama di dunia, yang kita pikir bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti, ternyata tidak berarti apa-apa. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalik. Karena Rasulullah berkata, laisa minni, dia bukan golonganku, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongannya. Hanya karena kita hidup di masa penguasa yang penuh kebohongan, yang penuh kedustaan. Kata Rasulullah, wasadaqu bihim bikazabihim, membenarkan kebohongannya. Lalu kita jadi golongan siapa, Pak? Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal, na'udzubillah min zalik. Bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah kita bisa hadir di masjid yang luar biasa ini untuk bersama-sama memenuhi apa, Pak, Bu? Kewajiban kita, betul? Subuh berjamaah, betul? Betul. Tapi saya lebih cenderung menyebutnya memenuhi kebutuhan kita. Bahwa itu wajib, iya. Tapi sejatinya kita butuh. Kita butuh Allah, makanya kita mengabdi kepada Dia. Beribadah kepada Dia. Untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Mohon maaf ya, suaranya lagi begini. Astagfirullahaladzim. Biasanya nggak begini, Allah kasih hadiah begini. Jadi ketika Rasulullah SAW dicari istrinya, Aisyah, di kamarnya yang sempit dan gelap, kemana suami saya? Pegang kakinya sedang berdiri, dia mulai lama bener, sampai kakinya pada bengkak. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya setelah beliau salam, wahai Rasul, engkau itu dijamin masuk surga, engkau itu manusia terbaik, dijamin masuk surga, ngapain lagi repot-repot tahajud? Masuk akal nggak pertanyaannya? Masuk akal nggak? Ngapain? Rasulullah balik bertanya, emang aku nggak boleh bersyukur kepada Allah? Masya Allah. Jadi tahajudnya Rasul itu karena Rasulullah bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun tahajud itu menjadi kewajiban bagi tiap Rasul, tapi Rasul karena bersyukur. Karenanya kita mohonkan kepada Allah semoga salawat dan salam Allah limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya setia hingga zaman kelak. Amin. Ini suara betul-betul ganggu, tapi ya sudahlah. Kan saya nggak mungkin lapor, tak suara saya hilang nggak jadi datang gitu. Waduh, bahaya. Nah, Bapak Ibu saudara yang hormati, pernahkah kita menyadari bahwa segala amal soleh yang kita tabung selama di dunia, yang kita pikir bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti, ternyata
Tidak berarti apa-apa. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalik. Terima kasih Bapak. Ternyata tidak berarti apa-apa. Jangankan memperoleh surganya, bahkan untuk meminum air telaga Rasulullah di padang mahsyar pun tidak bisa. Jadi nanti setelah Allah bangkitkan kita setelah hari akhir kiamat, kita tahu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Jumlahnya bisa miliaran karena dari Nabi Adam sampai nanti selesai manusia terakhir, miliaran. Bumi dibuat datar sama Allah. Tidak ada pohon, tidak ada batu untuk berlindung. Allah dekatkan matahari kepada kita, lebih dekat daripada sekarang. Semua manusia kepanasan, bahkan berkeringat, dan dibanjiri keringatnya sesuai dengan dosanya masing-masing. Tergenang. Tapi Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kepada umat Nabi Muhammad SAW tadi, Allah sediakan air telaganya Rasulullah SAW, yang apabila orang minum air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Bagaimana Rasulullah mengenali umatnya di antara miliaran manusia itu? Lagi-lagi Allah sayang kepada kita. Nanti di padang mahsyar itu, dengan izin Allah, wajah, tangan, dan kaki orang-orang beriman bercahaya. Masya Allah. Karena air wudhu yang kita pakai selama hidup. Dari situ Rasulullah SAW mengenal, oh itu umatku, ini umatku, ini umatku. Dan Rasulullah menunggu kita di tepi telaganya, Al-Hud, untuk menerima cangkir-cangkir yang telah disediakan sebanyak jumlah bintang di langit dari tangan Rasulullah yang mulia. Masya Allah. Lalu kita bergegas, sini umatku, kata Rasulullah. Tapi Bapak Ibu saudara yang saya hormati, bisa nggak kebayang ketika tangan Rasulullah yang mulia itu dengan cangkirnya yang indah itu hampir bersentuhan dengan tangan kita. Tiba-tiba malaikat berkata, stop. Stop. Wahai Rasul, orang ini tidak berhak minum air telagamu. Kelompok ini tidak boleh. Rombongan itu tidak bisa. Kebayang nggak? Barangkali Rasul akan berdebat dengan malaikat. Kenapa tidak boleh? Ini umatku, mereka umatku. Kaki, tangan, dan wajahnya bercahaya. Mereka umatku. Tapi malaikat berkata, enggak ya Rasul. Enggak boleh. Karena engkau pernah bersabda, asma'u hal samitum annahu sayakunu ba'di umar. Dengarlah. Tahukah kalian bahwa nanti sepeninggalku akan ada para penguasa umaro. Faman dahola alaihim fasadaqahum bikadzabihim. Dan barang siapa yang mengalami hidup di masa umaro itu, penguasa itu, dan membenarkan kedustaannya, membenarkan kebohongannya, wa anahum bizulmihim, dan menolong kezalimannya. Ngeri gak? Rasulullah bersabda, laisa minni, dia tidak termasuk golonganku.
walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan dia. Astagfirullahaladzim. Bahkan kata Rasulullah lagi, walaisa biwaridil alayil haud, dan mereka itu, orang-orang itu tidak berhak mendekatiku di telagaku ini. Allah Akbar. Jadi amal soleh yang kita tabung selama di dunia, selama ini bertahun-tahun, berbelas, berpuluh tahun Ramadan, tidak bisa membawa kita melihat wajah Allah di surganya. Karena Rasulullah berkata, laisa minni, dia bukan golonganku, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongannya. Hanya karena kita hidup di masa penguasa yang penuh kebohongan, yang penuh kedustaan. Di kantong saya ada 11.000 triliun, misalnya begitu penguasanya. Misalnya, mobil ini luar biasa, sudah dipesan 6.000 unit, padahal produksi cuma 200-300 per bulan. Jadi nanti kalau Mas Tommy pesen harus nunggu 3 tahun. Misalnya bilang begitu, bohong. Nanti kalau saya jadi presiden, saya stop impor, bohong. Saya stop utang luar negeri, bohong. Saya tidak naikkan BBM TDL, bohong. Saya tidak akan bagi-bagi kursi, bohong. Anak saya semuanya tidak tertarik dengan politik, ngibul, bohong. Dan kata Rasulullah, wasadaqa bihim bikazabihim, membenarkan kebohongannya. Bagaimana membenarkan kebohongannya? Kita tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa terhadap kebohongan itu. Tidak berupaya menghentikan kebohongan itu. Diam saja. Mas, sampean bohong loh. Mbok berhenti yo bohongnya. Enggak, kita enggak ngomong gitu. Saudara sekalian, dia berbohong begini-begini. Enggak, kita enggak lakukan itu. Kita cicing wae. Wa anahum bizulmihim, dan orang-orang itu menolong kezalimannya, membunuh 6 anak muda di jalan tol Cikampek kilometer 50. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada urusan, bukan keluarga gua. Membunuh hampir 900 petugas KPPS pada 2019. Pemerintah bilang katanya kecapean, kompak bareng mati. Tidak ada otopsi, tidak ada penyelidikan, tidak ada yang bertanggung jawab. Beberapa waktu sebelumnya di Banyuwangi, Jawa Timur, 3 ekor kambing mati mendadak. Diotopsi, diselidiki, 3 ekor kambing. 900 manusia, nyawa manusia mati hampir bareng, tidak ada penyelidikan apapun juga. Zalim. Kanjuruhan berapa ratus. Bawaslu 21-22 Mei 2019, 10 orang mati. Ratusan digebuki, ratusan masuk rumah sakit, ratusan ditangkapi. Tidak ada tindakan apapun. Siapa yang bertanggung jawab? Zalim luar biasa.
dirempang, warganya digusur. Yang berdiri untuk mempertahankan haknya dikirimi tentara untuk dipiting. Zalim, digebuki, zalim. Di Mesuji, Lampung, rakyat yang mempertahankan tanahnya ditembak. Di mana-mana serupa, zalim luar biasa. Wa anahum bizulmihim, dan mereka menolong kezaliman sang penguasa itu. Gua nggak nolong. Gua nggak nolong. Iya, dengan diamnya kalian, Rasulullah berpendapat kalian menolong kezaliman itu. Bayangkan Pak, bayangkan kalau kita membawa bekal amal soleh yang kita pikir akan membawa kita ke surga Allah. Tapi Rasulullah berkata, laisa minni, bukan golonganku. Walastu minhu. Ditegaskan lagi, aku bukan golongan dia. Lalu kita jadi golongan siapa Pak? Menjadi rombongannya siapa kita? Menjadi gerombolannya siapa? Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau kita kritik kan ada resikonya. Saya kasih kabar bagus, kabar gembira. Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi sudah menghapus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 KUHP. Pasal 14-15 ini adalah pasal sapu jagat yang banyak menjerat para aktivis dan ulama. Pasal tentang tuduhan menyebarkan berita bohong. Ya, saya kena pasal ini, dituntut 6 pasal berlapis. Ancamannya pasal 14, 10 tahun penjara. 6 lapis, karena video saya soal yang tadi dibilang tempat dibuang anak. Alhamdulillah, jaksa menuntut 4 tahun. Allah kasih kita dengan hakim 7,5 bulan. Pas dengan masa tahanan, malamnya langsung keluar. Tapi jaksa banding, alhamdulillah menang. Jadi tetap 7,5 bulan. Jaksa kasasi, Pak, ngancem banget itu. Kasasi naik lagi. Alhamdulillah Desember kemarin 2023, kasasi keluar, saya menang lagi. Jadi sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, pasal 14-15 ini yang menjerat Gus Dur, menjerat Habib Rizik, banyak tokoh-tokoh lainnya sudah dihapus. Jadi jangan takut lagi ngeritik. Bunyi, berisik, ayo bunyi, ayo berisik. Tapi kan resikonya bukan cuma pasal-pasal itu, ada yang lainnya. Diancam, diteror, ditangkap untuk urusan lainnya, dipenjara, dibunuh. Iya ya. Jadi gimana? Udah nggak usah deh, nggak usah. Ya sudah. Kalau mau milih nggak usah, ya sudah. Siap-siap masuk dalam kategori yang Rasul mengatakan laisa minni walastu minhu. Nauzubillah min dzalik. Milih yang mana, Pak? Milih mana? Milih ambil risiko atau milih tidak diakui sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Milih yang diakui. Saya ingetin sedikit lagi.
Rasulullah diberi begitu banyak mujizat. Salah satunya adalah diberikan hak memberikan syafaat di hari akhirat. Kalau Rasulullah berikan syafaat, maka betapapun banyak dan besarnya dosa kita, dengan karunia Allah, Allah lepaskan kita. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Masya Allah. Dengan syafaat Rasulullah. Tapi syafaat Rasulullah itu diberikan kepada umatnya, kepada golongannya. Kalau kita tidak diakui sebagai umat Rasulullah, tidak diakui sebagai golongan Rasulullah, apa kita bakal dapat syafaat? Apa kita dapat syafaat kalau nggak diakui Rasulullah sebagai golongannya? Nauzubillah min dzalik.